Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Resnanda dengan nomor mahasiswa 195111161. Di sini saya akan memaparkan studi kasus value engineering pada proyek konstruksi jalan elok atau BPS Campbell's Files di Kabupaten Taylor, Kentucky. Di sini untuk pembahasannya terbagi menjadi 5. Untuk yang pertama ada gambaran umum, yang kedua ada latar belakang proyek, yang ketiga data proyek, yang keempat analisis PE pada proyek, lalu yang terakhir skenario penerapan rekomendasi. Nah, pada gambaran umum, laporan studi value engineering atau VE ini merangkum kegiatan-kegiatan studi VE yang dilakukan untuk Kentucky Transportation Cabinet atau KTC dan difasilitasi oleh HDR Engineering. Adapun subjek dari studi value engineering ini adalah proyek jalan elek bypass Campbell's Files yang terletak di Kabupaten Taylor. Lalu dilanjutkan ke latar belakang. Proyek jalan rute KY55 dan bypass Campbell's Files ini oleh KTC merupakan bagian dari proyek yang lebih besar, yaitu proyek Heartland Parkway yang membentang dari Kabupaten Taylor hingga Kabupaten Washington. Koridor Heartland Parkway lintasannya melewati jantung Adri Barat sampai dengan tengah Kentucky. Koridor ini dikategorikan sebagai jalan desa dan perkotaan yang lebih besar dari seragam di sepanjang koridor yang memungkinkan pertumbuhan, kemudahan pengangkutan, serta transportasi jarak jauh yang kapasitasnya lebih besar. Maka dilakukan peningkatan dan perbaikan pada jalan ini dengan melebarkan jalan 2 lajur menjadi 4 lajur dan melewati daerah perkotaan. Jalan raya ini dapat menjadi alternatif bagi pelancong dari utara ke selatan. Lalu ada beberapa tujuan dari konstruksi dan peningkatan pada koridor jalan ini. Untuk yang pertama, meningkatkan akses regional untuk perkembangan perekonomian warga sekitar. Lalu yang kedua, peningkatan keamanan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas jalan di beberapa lokasi. Yang keempat, menurunkan risiko kemacetan. Dan yang kelima, meningkatkan pelayanan tanggap darurat. Lalu dilanjutkan ke data proyek. Proyek jalan raya yang diusulkan mencakup perluasan dan rekonstruksi Kentucky Route 55 atau KY 55 di Provinsi Adair dan Taylor, dan jalur tenggara dari Campbell's Files di Taylor County, Kentucky. Koridor proyek ini dimulai dari Jalan Pintas Columbia dan terus menuju ke utara menuju ke US 68. Proyek koridor ada sekitar 21 mil panjangnya, termasuk sekitar 14 mil dari KY 55 dan 7 mil untuk jalan pintas. Studi VE ini berfokus pada jalan elok atau bypass panjang 7 mil dan membentang dari rute KY 55 dan berakhir di timur laut kota Campbell's Files di rute AS 68. Proyek ini memiliki 4 lajur dengan median di tengah dan bahu jalan serta akan dikonstruksi sebagai 2 lajur dengan bahu. Lalu selanjutnya ada elemen utama dari proyek ini. Yang pertama, jalan baru sepanjang 7 mil, area raw sekitar 224 hektar, 22 relokasi, pembangunan 4 persimpangan sebidang, lebih dari 700.000 meter kubik pekerjaan galian tanah, lebih dari 500.000 meter kubik pekerjaan timbunan tanah, dan ada 3 struktur jembatan yang baru. Nah, berikut adalah gambar dari rencana rute bypass Campbell's Files. Biaya untuk proyek pada pembangunan jalan ini itu totalnya ada 42,23 juta dolar yang meliputi biaya konstruksi sebesar 23,86 juta dolar, biaya raw sebesar 17,15 juta dolar, lalu ada biaya utilitas sebesar 1,22 juta dolar. Untuk waktu pelaksanaan workshop ini dilakukan pada 25 sampai 29 Agustus 2014 dan dilakukan setelah EIS
atau pernyataan dampak lingkungan selesai. Dan desain akhir baru saja dijadwalkan untuk dimulai. Nah, berikut adalah untuk tim-tim VE yang terdiri dari 7 orang dengan bidang keahliannya masing-masing. Untuk yang pertama itu ada John Produce sebagai SDR Structure, lalu ada Joe Cochran sebagai HDR Jalan Raya, lalu ada David Lee sebagai HDR Jalan Lalu Lintas, lalu yang keempat ada Matt Newman sebagai HDR Jalan Raya, lalu ada Don Owing sebagai HDR Ketua Tim VE, lalu ada Shawn Russell sebagai KTC Koordinator Value Engineering, lalu ada Brent Swagger sebagai KTC Manager Bagian Penjamin Mutu. Nah, sekarang masuk ke rekomendasi value engineering yang pertama mengenai lebar bahu yang bisa digunakan. Untuk konsep dasar pada saat ini didasarkan pada lebar bahu 12 kaki. Untuk pembagiannya yaitu 10 kaki untuk perkerasan dan 2 kaki untuk tanah. Lalu untuk konsep rekomendasinya ini yaitu memodifikasi lebar bahu jalan menjadi 10 yang pembagiannya 8 kaki untuk perkerasan dan 2 kaki untuk tanah. Di sini ada beberapa keuntungan. Yang pertama mengurangi biaya pada jalan raya, lalu ada mengurangi biaya struktur, mengurangi mengurangi lebar rencana row, lebih konsisten pada bagian tipe akhir, memenuhi standar minimum untuk lebar bahu dengan 4 lajur arteri terbagi untuk konstruksi di masa mendatang, dan untuk kerugiannya itu tidak ada. Nah, dilanjutkan ke rangkuman biaya, di mana konsep dasar tadi itu senilai 10,6 juta dolar. Lalu untuk konsep rekomendasi ini ada sekitar 9,9 juta dolar. Nah, di sini ketika kita menerapkan konsep rekomendasi akan mendapatkan penghematan sebesar 0,7 juta dolar. Lalu ada rekomendasi VE yang kedua yaitu lebar bahu jembatan. Konsep dasar dari 3 jembatan diperkirakan memiliki lebar jembatan sekitar 42 kaki untuk pembangunan dengan 2 lajur dengan lebar lajur 12 kaki, bahu dalam 6 kaki dan bahu luar 10 kaki serta pembatas 2 kaki. Nah, untuk konsep rekomendasinya itu mengurangi lebar bahu jembatan dari 10 kaki menjadi 6 kaki, dari 10 kaki luar dan 6 kaki dalam diubah menjadi 4 kaki luar dan 4 kaki dalam. Untuk keuntungannya itu mengurangi biaya keseluruhan sekitar 832,500.000 dolar. Lalu yang kedua mengurangi biaya perawatan dalam jangka yang panjang. Ada beberapa kerugian, diantaranya menjadikan ketidakseragaman antara lebar bahu jalan dengan lebar bahu jembatan. Lalu adanya penurunan kapasitas jalan di jalur utama. Yang ketiga membatasi opsi rehabilitasi jalan di masa mendatang. Lalu yang terakhir mengurangi nilai kapasitas jembatan sekitar 4 poin. Dan berikut adalah rangkuman biaya di mana konsep dasar itu membutuhkan biaya sebesar 5,8 juta dolar, untuk konsep rekomendasi itu 5 juta dolar, dan penghematan sebesar 0,8 juta dolar. Nah, lanjut ke rekomendasi VE yang ketiga mengenai lebar median. Untuk konsep dasarnya itu dasar didesain untuk proyek ini row yang didasarkan pada jalan elak atau bypass dengan tipe 4 lajur dengan lebar 12 kaki. Median yang diturunkan sebesar 40 kaki dan bahu sebesar 12 kaki. Nah, di sini ada juga untuk rekomendasinya. Untuk konsep rekomendasinya itu mengurangi lebar median menjadi 28 kaki. Dan keuntungannya itu yang pertama mengurangi dampak terhadap row, mengurangi biaya row, mengurangi biaya pemeliharaan untuk jangka yang panjang, mengurangi pekerjaan tanah untuk rencana akhir jalan, meningkatkan simpang bersinyal. Lalu untuk kerugiannya itu ada mengurangi lebar median untuk opsi penambahan penambahan lajur,
belok dan lajur bantu di masa mendatang. Lalu untuk kerugian yang kedua yaitu mengurangi jarak jalur dengan jalur dengan yang berlawanan arah. Lalu untuk rangkuman biaya itu untuk konsep dasar membutuhkan biaya sebesar 17,2 juta dolar. Lalu untuk konsep rekomendasi sebesar 16,6 juta dolar. Untuk penghematannya itu sendiri sebesar 0,6 juta. Lalu dilanjutkan ke V yang keempat yaitu jalan wise. Untuk konsep dasarnya itu rencana jalan elak yang melintasi jalan wise di lokasi dengan pengambilan lebar row yang minimal. Selain itu juga terjadi perbedaan ketinggian dan memaksa perencana untuk membuat jembatan di atas jalan wise. Untuk konsep yang direkomendasikan adalah melakukan relokasi ruas jalan elak atau bypass sedikit ke utara sehingga dapat melintasi jalan wise pada ketinggian yang memungkinkan untuk dibuat simpangan. Nah, untuk keuntungannya itu yaitu mengimplementasikan struktur, lalu meningkatkan akses menuju jalan wise, yang terakhir mengeliminasi kebutuhan struktur perubahan jalur. Lalu yang untuk bagian kerugiannya ini yang pertama membangun persimpangan di jalan wise, dampak berakibat adanya relokasi tambahan, menambah pekerjaan tanah, kemungkinan diperlukan peninjauan kembali untuk aspek lingkungan. Untuk rangkuman biayanya itu untuk yang pertama ada konsep dasar. Konsep dasar itu membutuhkan 19,4 juta dolar, lalu untuk konsep rekomendasi membutuhkan 17,7 juta dolar, lalu untuk penghematannya itu sebesar 1,7 juta dolar. Nah, di sini untuk rekomendasi V yang kelima itu mengenai ganti jembatan 1 dan 2 dengan gorong-gorong. Nah, untuk jembatan 1 sepanjang 400 kaki direncanakan pada stasiun 105 sampai dengan 50, dan jembatan 2 sepanjang 360 kaki direncanakan pada posisi stasiun 140 lebih plus 10. Untuk keuntungannya itu menghilangkan rencana jembatan, lalu mengurangi biaya proyek, mengurangi biaya pemeliharaan, menghilangkan kemungkinan pembekuan pada dek jembatan yang terjadi pada musim dingin. Lalu untuk kerugiannya itu sendiri memerlukan tambahan area pada row, lalu menambahkan pekerjaan tanah, lalu yang terakhir akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan. Nah, untuk konsep rekomendasinya itu kita memerlukan biaya sebesar 2,82 juta dolar, dan untuk konsep dasar itu memerlukan biaya 3,95 juta dolar. Nah, di sini ada penghematan sebesar 1,17 juta dolar. Lalu untuk rekomendasi V yang keenam mengenai wagon box. Untuk konsep dasar adalah untuk menyeberangi aliran drainase dan jalan wise dengan jembatan tradisional dengan panjang 350 kaki dan lebar 42 kaki. Di sini untuk konsep rekomendasinya itu mengganti jembatan dengan struktur wagon box selama studi VE yang disebutkan bahwa struktur jembatan dapat dipendekkan. Namun opsi ini tidak diteliti lebih lanjut. Nah, untuk keuntungannya itu yang pertama mengeliminasi jembatan, yang kedua mengurangi biaya pemeliharaan, yang ketiga menghilangkan kemungkinan pembekuan pada musim dingin, yang keempat meningkatkan operasi, dan yang kelima mengurangi biaya rencana. Lalu untuk kerugiannya itu kemungkinan memerlukan tambahan lebar row, menambah pekerjaan galian tanah, meningkatkan dampak terhadap lingkungan, dan yang terakhir diperlukan penutupan pada jalan wise selama masa konstruksi. Dan untuk rangkuman biayanya konsep dasar itu memerlukan 10 juta dolar, dan konsep rekomendasi itu 8,4 juta dolar, dan penghematan sebesar 1,6 juta dolar. Nah, untuk saran dan pertimbangan terkait desain dan perencanaan. Untuk DC1, ide nomor 2, optimalkan profil seiring perkembangan tahap perencanaan, diperoleh data geoteknik dan data survei yang terbaru. Tim perencana harus mencari cara terbaik untuk mengoptimalkan profil dan menyeimbangkan pekerjaan tanah serta menguras dampak terhadap row. Untuk DC kedua dari ide ketujuh,
yaitu menghilangkan median yang lebar yang lebar yang lebar. Pertimbangkan usul terkait penghilangan median dan lebar diganti dengan menggunakan dinding pembatas dengan lebar 4 kaki atau dinding penghalang dengan total lebar 11 kaki. Opsi ini dapat mengurangi pekerjaan tanah dan kebutuhan area untuk row. Lalu ada DC3, ide nomor 28, penggunaan persimpangan CGT atau Continuous Guarantee. Nah, konsep desain seperti ini diserahkan kepada tim VE dan tidak memuat konsep terkait dengan jalan pintas. Seiring perkembangan desain, pertimbangan penggunaan CGT menurut menurut untuk meningkatkan operasi lalu lintas. Lalu ada DC4, ide nomor 29, penggunaan lajur offset belok kiri. Seiring berjalannya proses perencanaan, pertimbangkan penggunaan jalur offset belok kiri untuk dapat meningkatkan jarak pandang kendaraan pada saat membelok. Nah, lalu untuk yang terakhir itu ada skenario penerapan rekomendasi. Dikarenakan karakteristik dari proyek dan fokus tim VE, beberapa rekomendasi dihasilkan bersifat eksklusif dan tidak dapat diimplementasikan secara bersamaan. Seperti halnya contoh VE yang keempat tidak bisa disandingkan dengan VE yang keenam, sehingga tim VE membuat 3 skenario sekaligus. Nah, untuk skenario yang pertama itu ada VE 4 dan juga VE 5. Dan untuk skenario yang kedua ada VE3, VE4, dan VE5. Untuk skenario yang ketiga itu ada VE1, VE3, VE4, VE5, dan VE6. Yang dimana itu membuat penghematan yang sangat besar. Sekian untuk penjelasan atau pemaparan dari studi kasus value engineering saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.